Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kholbi Aldiansyah. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menerangin atau meringkas judul Pancasila dalam Lintas Sejarah Bangsa Indonesia. A. Era Prakemerdekaan. 1. Nilai Pancasila dalam perjuangan bangsa. Menurut sejarah, pada abad 7-12, bangsa Indonesia telah mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera Selatan, dan kemudian pada abad 13-14 didirikan pula kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Kedua kerajaan tersebut merupakan kerajaan tua atau kuno di Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk menjadi 3 bagian. Yang pertama, zaman Sriwijaya di bawah Wangsa Sailendra 600 sampai 1400. Yang kedua, negara kebangsaan Majapahit 1293 sampai 1525. Ketiga negara di Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Era kemerdekaan. Adapun penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 berlangsung pada waktu menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan proklamasi pada hari berikutnya. Kabarnya menyebar melalui radio dan selebaran. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan PPKI melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya, pada 19 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan memutuskan 1. Pembentukan 12 departemen negara. 2. Pembagian wilayah Indonesia dalam 8 provinsi dan tiap provinsi dibagi dalam residen-residennya. C. Orde Lama. Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1666. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto, yang disebut juga dengan Orde Baru. Peristiwa masa Orde Lama yaitu 1. Pembangunan Gelora Bung Karno. 2. Pemilu tahun 1955. 3. Perjanjian Linggarjati. 4. Perjanjian Renville. 5. Perjanjian Roem-Royen. 6. Pemberontakan PKI. 7. Proklamasi Republik Maluku Selatan atau yang disebut dengan RMS. 8. Konferensi Meja Bundar atau yang disebut dengan KMB. Era Orde Baru. Pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan untuk menyelamatkan keadaan. Lahirnya surat perintah 11 Maret dianggap oleh masyarakat sebagai lahirnya Orde Baru. Rakyat menyampaikan 3 tuntutan rakyat yaitu 1. Bubarkan PKI. 2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI. 3. Turunkan harga-harga dan perbaikan ekonomi. Era reformasi atau yang disebut dengan era kini. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Maret 1998 dan digantikan oleh B.J. Habibie. Pada masa reformasi dalam arti sempat meliputi periode 1998 sampai 2004, yaitu sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004. Indonesia 2004. Pertama, dalam arti luas, hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Ini saja penjelasan dan ringkasan saya pada hari ini. Terima kasih semua yang telah menonton. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafi. Dan jika ada kata-kata saya yang benar, itu datang dari Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.